Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Aurelia Devitasari di sini sebagai host di program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Hari ini pada tanggal 3 Ramadan 1447 Hijriah. Program ini tayang setiap harinya pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang akan tayang selama bulan Ramadan dan disiarkan di platform YouTube Masjid Miftahul Ittihad. Senang sekali rasanya saya dapat menemani pemirsa semua dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Program ini tidak hanya sebagai ruang untuk belajar, tetapi juga media untuk merenung dan memperbaiki diri selama bulan suci Ramadan tahun ini. Baik, untuk pengantar tema hari ini adalah puasa. Puasa adalah ibadah yang setiap tahun kita jalani. Tetapi pernahkah kita benar-benar bertanya pada diri sendiri, mengapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Apa manfaatnya? Bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk hati dan kehidupan kita. Baik, untuk membahas tema yang luar biasa ini, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan nasihat bagi kita semua. Langsung saja mari kita sapa Ustadz Mukhtar Hidayat SPDI. Beliau merupakan Wakil Khatib PCNU Kota Surabaya dan pembina Lembaga Batsul Masail MWCNU 3 Kecamatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Devi. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya nih? Untuk 3 hari awal ini apakah lancar atau ada sedikit kendala sudah? Ya alhamdulillah secara umum lancar, cuma sedikit ada kendala karena memang musim gini, pengaruh musim, ya ada pilek-pilek ringan begitu. Tapi alhamdulillah secara umum Allah masih memberikan kekuatan, bimbingan, kesanggupan untuk menjalani ibadah puasa. Amin. Mudah-mudahan nanti sampai akhir tetap diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk hadir di program kita hari ini ya Ustadz. Alhamdulillah sami-sami. Ya. Baik, langsung saja kita mulai. Ustadz, puasa kan sering dipahami sebagai menahan lapar dan haus. Namun sebenarnya apa sih makna puasa yang sesungguhnya menurut ajaran Islam, Ustadz? Oh, oke. Jadi begini, puasa ada dimensi bahasa, ada dimensi istilah syar'an namanya. Kalau dalam fikih, dalam kitab-kitab fikih itu ada luwatan, ada istilahan, au syar'an. Puasa secara etimologi itu adalah al-imsaku an syai'in, anisy'. Jadi menahan dari sesuatu, dari segala sesuatu. Jadi kalau kita bicara puasa secara luwat, ada orang misalkan dia tidak mau bicara, tidak mau komunikasi dengan orang lain, tidak mau dialog orang lain. Dia memang berusaha punya niat untuk menjaga agar tidak bicara, ngobrol sama orang lain. Itu juga namanya dalam sisi bahasa itu adalah puasa. Dalam sisi bahasa. Adapun dalam sisi syar'an yang dikatakan puasa itu adalah al-imsaku anil muftirat bisyurutil atiyah. Kalau dalam bahasanya kitab Fathul Mu'in itu adalah yang dikatakan puasa secara syarak itu adalah menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dengan syarat-syarat yang akan disebutkan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu yang dikatakan puasa secara istilah. Jadi misalkan begini. Ketika kita bicara puasa secara istilah, jadi kalau dipahami bahwasannya puasa itu adalah yang kesannya yang kita kenal di lingkungan kita, puasa itulah menahan
dari lapar dan haus nih. Itu kalau kita cermati definisi semacam itu sebenarnya kurang lengkap. Nah, kalau tidak dikatakan kurang tepat lah. Jadi yang betul itu begini, karena kalau definisi yang semacam itu yang beredar di lingkungan kita, itu seakan-akan semuanya yang sifatnya makanan atau minuman itu yang dapat membatalkan, Mbak Devi. Padahal tidak demikian adanya. Karena sesuatu yang masuk ke dalam rongga yang terbuka di bagian tubuh kita, entah itu berupa minuman, entah itu berupa makanan, yang penting itu namanya benda masuk ke rongga dalam bagian tubuh kita yang terbuka, itu nantinya hal-hal termasuk sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Jadi bukan hanya makanan saja yang pelepas dari lapar, bukan hanya minuman saja yang pelepas dari dahaga, tapi seluruhnya benda-benda yang masuk kepada rongga yang terbuka dari bagian tubuh kita itu namanya muftirat, atau ada yang membaca al-mufattirat. Itu dapat membatalkan puasa. Misalkan sering kita itu pakai krim bat ya, itu pakai uker-uker kata orang Jawa ya. Uker-uker lah. Uker-uker itu kalau di bagian dohir itu tidak masalah, tidak sampai membatalkan puasa. Tetapi kalau sudah masuk ke bagian dalam, yang dalam bahasanya bagian batin, bagian dalam itu, walaupun tidak mengenyangkan, walaupun tidak melepaskan dahaga, itu tetap bisa membatalkan puasa. Jadi semuanya rongga-rongga yang terbuka di dalam tubuh kita itu semuanya. Nah, itu seperti contoh lagi, misalkan Mbak Devi selaku host pada malam hari ini, seperti yang sering kita lihat di kalangan masyarakat awam di sekitar kita, mohon maaf, terkait dengan buang air besar. Itu kalau ceboknya sampai ada jari yang masuk ke duburnya, itu juga bisa membatalkan puasa. Jadi hati-hati. Bahkan ada para ulama itu yang menyarankan dan menganjurkan kalau cebok ataupun kalau BAB itu sebisa mungkin ditaruh di malam hari. Ya, jadi ikhtiar menjaga agar jangan sampai terjadi hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Itu Mbak Devi. Terus terkait dengan ini mungkin untuk pelengkap daripada ini saya bacakan dari kitab Fathul Mu'in. Di Fathul Mu'in itu dikatakan begini. Nah, ini mungkin untuk supaya Mbak Devi dengan para pemirsa yang ada di rumah itu dalilnya nopo, terus keterangannya dari mana, itu lebih baik kan diungkapkan. Ini saya ambil dari kitab Fathul Mu'in bab saum, di situ dikatakan huwa luwatan al-imsaku di dalam Fathul Mu'innya. Lalu kemudian dilanjutkan wasar'an. Nah, Syekh Zainuddin Al-Malibari melanjutkan wasar'an imsakun an muftirin bisurutihi al-atiyah. Nah ini. Jadi secara syarak kalau tadi secara bahasa saya ungkapkan secara bahasa, ini bahasa Arabnya begitu. Biar pemirsa tahu gitu loh. Ini dasarnya diambil dari kitab ini begitu. Terus mungkin Mbak Devi, untuk kapan sih difardukan puasa ini? Kan gitu mungkin untuk pemirsa yang ini dijelaskan juga di sini bahwasanya difardukan dan diwajibkan puasa itu kapan? Di sini dijelaskan wa furidha fi Sa'ban fi sanati tsaniyah minal hijrah. Jadi diwajibkannya puasa itu kapan? Ternyata di sini dikatakan di bulan Sa'ban pada tahun kedua Hijriah. Itu di di kitab Fathul Mu'innya demikian. Jadi diwajibkannya puasa itu di bulan Sa'ban tahun kedua Hijriah. Kemudian wa minal ma'lum minatin bid darurah wa huwa min khosa'isina. Ini menariknya Mbak Devi.
termasuk puasa Ramadan ini termasuk kekhususan bagi kita umat-umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini memang ada perbedaan di antara para ulama yang dimaksud apa? Yang dimaksud bahwasanya khoso isina di sini yang dimaksud adalah tata cara dan waktu itu yang dimaksud khusus kepada umat-umatnya Nabi Muhammad. Untuk umat-umat yang sebelumnya tidak ada. Jadi tata caranya dan waktunya memang khusus ya untuk umat-umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu Mbak Devi. Baik, sungguh Masya Allah sekali pembahasan Yeah. kita hari ini ya Ustadz. Alhamdulillah. Baik, untuk sesi selanjutnya nih ada sesi diskusi nih Ustadz. Ada 3 pertanyaan yang ya cukup menarik ya. Untuk pertanyaan pertama, mengapa puasa menjadi ibadah yang wajib bagi umat Islam? Lalu apa sih tujuan utama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa kepada hambanya, Ustaz? Oh, okay. Jadi begini. Setiap kita muslim, mukmin, ketika kita memilih, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah sebagai muslim, mukmin, maka konsekuensi dari itu semua adalah kita harus melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jadi kenapa kok diwajibkan? Karena memang konsekuensi kita menjadi seorang muslim dan mukmin itu taat dan patuh kepada seluruh perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku syari' di sini. Nah, begitu Bapak. Jadi saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali, beliau pernah mengatakan yakfika al-Islam nikmah, kurang lebih begitu. Jadi nikmat yang paling besar itu cukuplah bagi Anda, bagi pemirsa di rumah, orang itu memeluk Islam itu nikmat besar sudah. Nikmat besar. Di samping memang itu kewajiban kita sebagai muslim untuk melaksanakan ibadah puasa karena notabene itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu pula kita dalam rangka untuk mensyukuri kula kali jenengan diparingi Islam, ditakdir mukmin, ada iman, ditakdir sedemikian rupa, maka perwujudan tasakur syukur kita kepada Allah adalah tidak ada lain lagi, yakni seluruh perintah Allah kita jalankan dengan sebaik-baiknya dan larangan Allah kita jauhi dengan semaksimal mungkin. Jadi itu mungkin Mbak Devi terkait nanti apa tujuan manfaatnya ya sebagaimana manfaat dan tujuannya sebagaimana ayat yang familiar yang sering kita dengar, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi uji apa ya, kalau sekolah itu biasanya kan ada ujian. Seberapa besar sih keimanan jenengan? Seberapa besar sih keislaman jenengan? Itu. Ketika jenengan ngaku Islam, ngaku iman, coba sih saya uji kamu, Islam kamu itu apa omon-omon apa tidak kan begitu. Jadi diuji oleh Allah untuk berpuasa gitu. Uji ketaatan. Memang dalam fikih biasanya dikatakan ada ta'abbudi, ada ta'akuli. Setiap perintah itu enggak semuanya harus ada alasannya. Oh, alasannya gini enggak. Nah, jadi ada yang ta'akuli, kadang-kadang ada yang bisa diakal, alasannya apa. Kadang-kadang ada juga sebuah perintah dari agama itu tidak ada alasannya. Karena memang uji ketaatan dan kepatuhan hamba kepada Sang Khalik begitu. Baik, untuk pertanyaan kedua nih Ustadz. Yeah. Puasa juga sering dikaitkan dengan pembentukan akhlak. Bagaimana sih puasa dapat membentuk kepribadian seseorang seperti kesabaran, kejujuran, dan kepeduliannya terhadap sesama, Ustaz? Oh, alhamdulillah. Jadi begini, termasuk salah satu hikmah daripada berpuasa, termasuk hikmahnya adalah kita, Mbak Devi, kan manusia itu penuh dengan hawa nafsu, keinginannya besar, begitu. Jadi salah satu fungsi dan manfaat daripada puasa itu adalah menjaga dan mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi kata orang Jawa itu biasanya menungso akeh karepe, jaluke kabeh begitu.
Nah, termasuk puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Nah, di sini puncak daripada kebaikan, Mbak Devi. Kenapa saya katakan puncak dari kebaikan? Karena semuanya, semuanya perilaku buruk, perilaku tercela, semuanya berangkatnya sumbernya dari hawa nafsu itu, Mbak Devi. Ya nafsu kepada dunia, nafsu kepada jabatan, nafsu kepada kekayaan dan lain sebagainya. Itu ya sumbernya dari itu, dari nafsu itu. Makanya tidak salah ketika ada ulama mengatakan demikian, Mbak Devi. Dalam kitab Nasu'il Ibad itu dikatakan, tuba limang kana akluhu amiron wahawahu asiron. Sungguh berbahagialah bagi mereka-mereka orang-orang yang menjadikan akalnya sebagai kendali dan menjadikan hawa nafsunya sebagai penumpang. Nah ini, jadi akalnya yang dijadikan sopir gitu. Nah ini fungsi dari puasa ini, supaya kita menjadikan akal kita sebagai pengendali dari kita. Jangan sampai hawa nafsu kita yang kita jadikan sebagai pengendali kita gitu. Kalau ini terjadi, dilanjutkan oleh beliau, wa wailun liman kana hawahu amiron wa akluhu asiron. Sungguh celaka bagi mereka-mereka yang hawa nafsunya dijadikan imam, dijadikan pengendali, sementara akalnya dijadikan penumpang. Jadi sing dimeloi iku hawa nafsu ini terus, akhirnya kesasar nggak begitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Nggih. Ustadz. Bagaimana sih cara agar nilai-nilai puasa tetap terasa dan diterapkan, bahkan setelah bulan Ramadan berakhir, Ustadz? Oh, nggih. Jadi begini, prinsipnya sesuatu itu bisa memberikan asar ke belakangnya, bisa memberikan dampak positif di kemudian hari. Itu sebenarnya peninjauannya menurut saya Mbak Devi itu seberapa besar kita memperhatikan betul terhadap amalan-amalan yang kita lakukan. Kalau sekedar kita mengamalkan sesuatu seperti contoh di ibadah puasa Mbak Devi. Kita berpuasa ya cuma asal-asalan, sing penting ngesah gitu saja misalkan. Sepenting saya menahan lapar dan haus. Lah ini ke belakangnya biasanya enggak ngefek. Karena tidak betul-betul memperhatikan apa sih puasa itu, lalu kemudian apa yang perlu saya lakukan sekiranya itu dapat ngefek kepada kehidupan saya di kedepannya, nah, gitu, di kemudian hari. Ini sering orang-orang ini abai terhadap hal ini. Seakan sepenting kewajibannya sudah terpenuhi sudahlah gitu. Padahal ini nanti biasanya ke belakangnya enggak ada efeknya. Makanya ada yang seperti misalkan Mbak Devi saya contohkan seperti sholat. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Di situ kan jelas sholat itu dapat mencegah seseorang dari berbuat keburukan, gitu kan, dan kemungkaran. Tapi lihat dulu sholatnya sholat seperti apa kan begitu. Karena banyak orang melakukan sholat tetap melakukan kejahatan, ngerasani uang bendinten, kan ngoten. Mencela orang, menyakiti tetangga dan lain sebagainya itu saben hari dilakukan. Lalu pertanyaannya loh, kan itu orangnya sholat kan? Berarti sholatnya enggak ngefek. Karena apa? Tidak terpenuhi apa-apa yang seharusnya dipenuhi begitu. Baik, 3 pertanyaan sudah dijawab dengan jawaban yang Masya Allah sekali nih Ustadz. Okay. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung acara nih untuk penutupnya Ustadz. Okay. Masya Allah sekali ya, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga sarana untuk melatih diri, membersihkan hati, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa menambah pemahaman dan motivasi kita dalam menjalani ibadah puasa dengan lebih baik dan penuh kesadaran. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan keikhlasan untuk memaksimalkan ibadah di akhir Ramadan ini, serta menerima seluruh amal kebaikan kita. Baik Ustadz,
Mungkin ada closing statement atau mungkin ada yang ingin disampaikan terkait tema kita hari ini, Ustaz? Terima kasih Mbak Devi ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ini untuk pesan pribadi utamanya kepada diri saya nggih. Lalu kemudian untuk kita semua, untuk para pemirsa yang ada di rumah. Jadi begini, sering kita mendengar bahwasanya bulan puasa, bulan Ramadan itu adalah bulan termasuk sayyidus syuhur. Jadi panglimanya bulan. Dan di situ banyak keistimewaan dan pelipat gandaan daripada pahala. Perlu diketahui Mbak Devi, bahwasanya jangan sampai berhenti di situ. Ini yang sering dilupakan dan diabaikan oleh masyarakat. Jangan terlena dengan pelipat gandaannya saja. Perlu diketahui bahwasanya setiap sesuatu itu yang dianggap mulia, yang dianggap agung oleh agama, baik itu dari sisi tempat ataupun dari sisi waktu, itu ketika pahalanya dilipat gandakan, maka jangan lupa kejelekannya pun juga dilipat gandakan. Ini yang sering dilupakan. Jadi ketika kita berbuat buruk di bulan Ramadan 1 kali, maka nanti menjadi 70 kali. Dilipat gandakan juga. Jadi memang betul-betul dijaga. Betul-betul ini dijaga, momen yang mulia ini, momen yang baik ini harus kita jadikan sebagai sarana untuk muhasabah diri yang paling penting itu. Muhasabah diri, kita pernah diingatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau pernah berkata demikian, Mbak. Hasibu qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu fa innahu ahwanu fil hisab wadan in tuhasibu anfusakumul yaum. Wahai saudaraku, berhitunglah kalian semua sebelum kalian semua dihitung oleh Allah, dan menimbang-nimbanglah kalian semua sebelum kalian semua ditimbang oleh Allah. Menimbangmu hari ini, berhitungmu hari ini, itu semua akan dapat memperingankan perhitunganmu dan timbanganmu kelak di akhirat nanti. Mungkin itu Mbak Devi, pesan pribadi untuk pribadi saya utamanya dan umumnya kepada para pemirsa yang ada di rumah dan kita yang ada di sini Mbak Devi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, memberikan bimbingan selalu kepada kita. Mungkin itu Mbak Devi. Baik, terima kasih banyak Ustadz Mukhtar Hidayat SPDI yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua di sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat YouTube Masjid Miftahul Ittihad yang telah menyaksikan program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Jangan lupa terus saksikan dan ikuti seluruh program-program Syiar Ramadan dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar kebaikan kita bisa sampai ke lebih banyak orang. Amin. Saya Aurelia Devitasari mewakili narasumber beserta teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.